Perjalanan Pendidikan Nasional Siti Nurhaliza, tugas PPG Prajabatan 2022. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan perjuangan yang tidak mudah dari para pejuang kemerdekaan. Dalam video ini akan digambarkan secara singkat perjalanan pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan zaman kolonial. Sebelum kemerdekaan, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pada masa itu, pendidikan semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun administrasi, sehingga banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapat akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten namun hanya untuk mendidik calon pegawai. Dan di tahun yang sama lahir sekolah Bumi Putra namun hanya ada 3 kelas. Pembelajarannya hanya membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Tujuannya pun masih untuk mendidik calon pegawai dan pembantu perusahaan untuk mendukung usaha milik Belanda. Di tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo, yakni organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, yang tujuannya untuk memajukan pendidikan Indonesia, salah satunya dengan pemberian beasiswa bagi orang-orang Bumi Putra. Kemudian tahun 1912 lahirlah Sekolah Kartini yang dikhususkan untuk para wanita dan diprakarsai oleh Raden Ajeng Kartini. Materi yang diajarkan berupa membaca, menulis, menjahit, dan lainnya tanpa melibatkan kurikulum pemerintah karena tujuannya bukan hanya memberikan pendidikan umum saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Kemudian tahun 1922 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan pendidikan dan pengajaran melalui Taman Siswa yang pertama kali didirikan di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ini merupakan wadah pendidikan nasional yang mana mencakup seluruh bangsa Indonesia. Berbekal dari pengalaman dan pendidikan yang ia dapatkan selama diasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara mengubah sistem pendidikan kolonial dari yang semula perintah dan sanksi ke pendidikan among yang memiliki makna bahwa anak akan tumbuh secara leluasa. Kemudian pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan mengalami beberapa perubahan kurikulum seiring berjalannya waktu, dengan terus berusaha mengembangkan dan menyesuaikan pada perkembangan zaman. Namun, perkembangan kurikulum tersebut tetap sejalan dengan konsep-konsep pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah perubahan kurikulum dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, lalu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Dan ini adalah kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka Belajar, yang di dalamnya terdapat penguatan profil pelajar Pancasila, merupakan bentuk implementasi dari pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pada kemerdekaan belajar untuk mendorong minat bakat anak dan pembentukan karakter mereka. Berikut adalah semboyan pendidikan nasional yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di depan menjadi tauladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Terima kasih, semoga bermanfaat.